Satu kali putaran dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu, saudara? Kita duit nggak punya, jabatan nggak punya, saudara. Partai juga kita nggak punya, saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai, saudara, yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai. Di mata dan dekat di hati, yaitu ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, al-imam al-akbar lil ummah al-islamiyah, ad-doktor Sayyidul Habib Abuya al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi Muhammad. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail fi Isra wa Mi'raj imamil afadil. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آلك الطاهرين الطيبين وأصحابك الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا إلى جناته جنة النعيم ويرزقنا ويرزق الشعب الأندونيسي نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة المشايخ والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur kepada Allah. Malam ini saya sangat bahagia karena sejak sore tadi di tempat ini digelar acara yang luar biasa. Tadi sore di sini ada apel siaga untuk melawan kecurangan. Tadi sore di sini laskar-laskar Islam, pendekar-pendekar, saudara, jawara-jawara, baik dari Jakarta, Banten maupun dari Jawa Barat, rame-rame kumpul di tempat ini menyatakan sikap bersama-sama untuk terus mengawal agar pemilu berjalan jujur dan adil, insya Allah. Jadi kami melihat tadi anak-anak kita semua, pemuda-pemuda kita gagah-gagah, semangat, energik. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apel siaga tersebut dilanjutkan malam ini sejak maghrib tadi, saudara, yaitu dengan istighatsah, dengan pembacaan maulid, di mana kita berharap melalui acara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada perjuangan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, karena pada hari ini juga bertepatan sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus acara ini digelar untuk istighatsah munajat mohon pertolongan Allah untuk kemerdekaan Al-Masjid Al-Aqsa, untuk kemerdekaan Palestina, dan juga mohon kepada Allah keselamatan NKRI yang kita cinta. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan sejak tadi sore sampai malam hari ini hingga tengah malam saat ini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, sebagaimana di pembuka ceramah saya barusan, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Isra ada di dalam surat Isra atau disebut juga surat Bani Israel. Sementara ayat-ayat Al-Qur'an bicara tentang Mi'raj ada di surat An-Najm, saudara. Jadi baik Isra maupun Mi'raj itu merupakan khabarun Qur'ani, merupakan berita Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk beriman, percaya, yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa fakta dan nyata, bukan khurafat, bukan dongeng, bukan fiktif, tapi merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut, saudara, yang tadi kita baca di awal ceramah ini, Allah menyatakan Subhana, Maha Suci. Siapa Maha Suci? Allah alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan oleh Allah? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diperjalankan? Laila, pada suatu malam, atau hanya pada sebagian malam saja, saudara. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, saudara. Masjidil Aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sana, saudara, berapa banyak Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Di sekitar Al-Masjidil Aqsa dilahirkan juga Nabi yang mulia, Nabi Allah Isa alaihissalam. Saudara, enggak sampai di situ, bahkan di Al-Masjidil Aqsa Allah kumpulkan ribuan para nabi yang pernah diutus, saudara. Di malam Mi'rajnya Nabi dikumpulkan di Al-Masjidil Aqsa, dan mereka semua sholat berjamaah dengan Imam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Pernah menjadi kiblatnya umat Islam sebelum kita berkiblat ke Ka'bah. 16 bulan tidak kurang, saudara, umat Islam bersama Nabi pada awalnya berkiblat ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, baiklah, saudara, untuk apa gerangan Nabi diperjalankan? Belum kita tanya, Allah sudah jelaskan dalam lanjutan ayat, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, keperkasaannya, saudara, dan segala keajaiban yang diciptakan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan, saudara, Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi artinya kalau cerita soal Isra Mi'raj, Nabi Isra ke Al-Masjidil Aqsa dan Nabi Mi'raj dari Al-Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus ke dan dari Al-Masjidil Aqsa, saudara? Kenapa tidak dari Al-Masjidil Haram langsung saja ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah mau melakukan itu sebentar dengan mudah, saudara. Tapi kenapa harus dimampirkan ke Al-Masjidil Aqsa? Isra'nya ke Al-Masjidil Aqsa, Mi'rajnya dari Al-Masjidil Aqsa. Sampai Al-Masjidil Aqsa, bumi Palestina, disebut Ardul Isra wal Mi'raj, merupakan bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya saudara, ini sebagai peringatan dari Allah dari jauh-jauh hari, supaya menjadi perhatian umat Islam. Jaga itu Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu amanat dari Allah untuk kita jaga, kita lindungi, kita bela. Jangan biarkan Al-Masjidil Aqsa dirusak oleh siapapun. Kini apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat 75 tahun Zionis Israel dengan dukungan Inggris dan negara-negara Eropa beserta Amerika, saudara. Mereka rebut itu tanah Palestina, mereka jadikan sebagai negara Israel, kemudian mereka jajah bangsa Palestina. Sampai hari ini sudah berlangsung 75 tahun. Selama 75 tahun berapa ribu anak-anak kita yang dibantai, berapa ribu perempuan-perempuan kita yang dibantai, dan berapa banyak perempuan-perempuan kita yang diperkosa oleh Zionis Israel, saudara. Belum lagi berapa banyak perempuan-perempuan kita yang akhirnya, saudara, jutaan menjadi janda karena suami-suami mereka dikejar, dibantai, disiksa, dibunuh. 75 tahun, saudara. Itu Allah ingatkan Al-Masjidil Aqsa di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana nggak diingetin, saudara? Allah ingetin di dalam Al-Quran. Allah perjalankan nabinya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu sudah diingatkan, umat Islam masih lalai. Bagaimana kalau nggak disebut? Bagaimana kalau Al-Masjidil Aqsa, saudara, tidak menjadi daripada bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi? Al-Aqsa itu masjid mulia kita semua. Al-Aqsa itu menjadi kewajiban umat Islam untuk menjaga, membela, dan melepaskannya daripada penjajahan Zionis Israel, saudara. Takbir. Enggak boleh kita diam, haram, saudara, haram. Berdosa kalau umat Islam tidak peduli dengan Al-Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, di sana ada saudara-saudara kita para mujahidin yang menegakkan jihad, sehingga menggugurkan kewajiban kita, menggugurkan dosa kita, saudara. Bayangkan kalau mereka tidak berjihad, kalau mereka tidak melawan Israel, kalau mereka biarkan itu Al-Aqsa, saudara, dihancurkan oleh Israel, kita umat Islam sedunia menanggung dosa besar. Hati-hati, saudara. Alhamdulillah, masih ada di sana Saroya Quds, masih ada Hamas, masih ada Jihadul Islam, masih ada mujahidin-mujahidin yang tidak kenal takut, yang luar biasa keberaniannya, yang telah mengajarkan kepada dunia apa makna kesabaran, apa makna ketegaran, apa makna ketabahan, dan apa makna keberanian, saudara. Jadi kalau kita mau belajar sabar, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kalau kita mau belajar tabah, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kita mau belajar berani, belajarlah dengan bangsa Palestina, saudara. Maka itu ingin saya tandaskan di sini. Dunia Islam dimanapun, termasuk negara kita Indonesia, saudara, semua pimpinannya wajib peduli kepada Al-Aqsa, wajib ikut berjuang untuk memerdekakan Al-Aqsa, wajib untuk mendukung seluruh mujahidin yang sedang berjuang, berperang untuk memerdekakan Al-Aqsa dari tangan laknat Zionis Yahudi, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap berjuang? Siap bela Al-Aqsa? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih peduli kepada Palestina, dan Ibu Menteri Luar Negeri kita masih bersuara lantang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap pertemuan, setiap sidang PBB, Ibu Menteri kita bersuara dengan tegas dan keras untuk kemerdekaan Palestina. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang selama ini mengizinkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menggalang dana besar-besaran untuk membantu saudara kita di Palestina. Sebenarnya kami juga ingin meminta kepada pemerintah Indonesia agar kepeduliannya tidak sampai di situ, tapi kirimlah tentara kita ke sana, persenjataan
nafkahi mereka, kirim mereka untuk berjihad memerdekakan Al-Aqsa. Setuju tidak? Takbir, takbir. Kalau Tentara Nasional Indonesia dikirim untuk jihad, saudara, di Palestina melawan, mengusir itu Zionis Israel, memerdekakan Al-Aqsa, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Tapi saya memaklumi kalau pemerintah Indonesia belum bisa mengirim tentara kita untuk jihad di Palestina. Kenapa? Karena Indonesia luas, Indonesia masih banyak rongrongan. Ada separatis teroris, saudara, di beberapa daerah yang terus merongrong daripada keutuhan persatuan kesatuan Indonesia. Ya, kita maklumi kalau memang Tentara Nasional Indonesia belum bisa dikirim karena negara kita ini luas, butuh tentara untuk menjaga keamanannya, saudara, untuk menjaga ketahanan nasionalnya. Baik, nggak apa-apa. Tapi kami minta tolong buka posko pendaftaran jihad buat umat Islam di Indonesia berangkat ke Palestina. Setuju? Setuju? Kalau pemerintah buka pendaftaran jihad ke Palestina, siap daftar, siap berangkat, takbir. Nggak apa-apa, TNI jaga saja Indonesia yang baik, kita berikan dukungan, saudara. Tapi tolong bukakan pintu buat kita semua. Buka pendaftaran, latih anak-anak muda kita, bekali mereka dengan senjata, siapkan saudara pesawat maupun kapal-kapal perangnya, saudara, untuk berangkat ke sana. Dan bangsa Indonesia, saya yakin kalau pendaftaran jihad ke Palestina dibuka, jutaan pemuda Indonesia rame-rame akan mendaftarkan diri. Betul? Takbir. Dan kalau itu dibuka, saya yang mendaftarkan diri nomor 1 untuk berangkat bersama para pemuda kita, saudara. Takbir, takbir. Siap berangkat ke Palestina, siap jihad di Palestina, siap rebut Al-Masjidil Aqsa, siap bela bangsa Palestina. Takbir. Terus ada yang tanya, Habib, kenapa sih umat Islam kok benci sama Israel? Itu kan rasis itu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti habis pilpres. Jawab jangan. Betul. Saudara, seluruh umat Islam di dunia tidak ada yang membenci Israel karena bangsanya Israel. Dan tidak ada yang benci Israel karena agamanya Yahudi. Tidak ada. Kita benci Israel bukan karena suku bangsanya, bukan karena agamanya, bukan. Tapi kita benci Israel karena mereka penjajah, mereka penjahat, mereka orang-orang zalim dan biadab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan diputar balik. Di Indonesia diputar balik, katanya umat Islam rasis, membenci Israel karena suku bangsanya, karena agamanya. Zaman sekarang ada tambahannya, sorry ya katanya. Siapa sih itu yang nambahin? Udah nggak bayar royalti, pakai nambahin lagi. Saudara, umat Islam benci Israel bukan karena suku bangsanya, paham? Bukan karena agamanya, paham? Bukan karena dia kafir, paham? Tapi karena mereka penjajah, pemerkosa, perampok, penjara, penjahat, saudara. Selama mereka menjajah Palestina, selama mereka melakukan kezaliman terhadap bangsa Palestina, selama mereka melakukan aneka ragam kejahatan di sana, selama itu pula sampai hari kiamat sekalipun, umat Islam pasti akan benci dan memusuhi mereka. Betul? Takbir. Kenapa? Karena agama Islam dan umatnya anti kezaliman, anti penjajahan, anti perampokan, anti penjarahan, anti aneka ragam kejahatan dan kezaliman. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Tahu-tahu kemarin di negeri kita ada orang ngomong, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Lu pakai nambahin lagi.
Kira-kira paham gak? Nah, kalau ada yang nanya, Beb, kenapa sih ceramahnya pakai ye? Itu kata ye tuh, itu nusuk ke dalam nusuk sakit hati orang. Coba dah, kalau lu di ye-in sakit gak? Ye, sakit hati. Bu, orang di ye-in bisa stroke, Bu. Jangan main-main sama ye, betul? Ada lagi yang ngomong kemarin, saudara, apa dibilang, ini kan urusan Palestina dengan Israel hanya soal berebut tanah. Paling lu panjul. Ini bukan soal berebut tanah. Yuk, saya mau tanya dulu kita dijajah oleh Belanda, betul? Banyak gak pahlawan kita berjuang? Itu pahlawan kita berjuang berebut tanah atau merebut kemerdekaan? Bukan berebut tanah, saudara. Belanda tidak punya hak di Indonesia. Ini bukan tanahnya Belanda, ini tanah bangsa Indonesia. Para pahlawan kita berjuang ingin merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah, betul? Jepang datang menjajah lagi, saudara. Pahlawan kita bangkit lawan lagi itu Jepang, saudara, diusir dari kita punya negeri. Bagus tidak? Saya mau tanya, itu berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Orang Kemayoran luar biasa, semenit diajarin langsung paham. Ada tokoh, saudara, diajarin 20 tahun nggak paham. Astagfirullahaladzim. Jadi urusan bangsa Palestina bukan berebut tanah. Israel tidak punya hak satu jengkal pun di bumi Palestina, saudara. Mereka penjajah, kemudian bangsa Palestina bangkit melawan, mengusir mereka, saudara. Itu bukan berebut tanah, tapi bangsa Palestina ingin merebut kemerdekaan, betul? Takbir. Makanya besok, saudara, kalau ada calon-calon pemimpin, mau capres, mau cawapres, mau caleg, saudara, kalau nggak peduli dengan Palestina, jangan dipilih. Setuju? Oh, ada capres nggak peduli dengan Palestina, tenggelamkan. Setuju gak? Ayo jawab rame-rame. Ada capres tidak peduli Palestina, tenggelamkan. Sekali lagi. Tenggelamkan. Ada cawapres tidak peduli Palestina, tenggelamkan. Sekali lagi. Tenggelamkan. Ada caleg nggak peduli Palestina, apakan? Tenggelamkan. Setuju? Takbir. Ada partai tidak peduli dengan Palestina, apain? Takbir. Tenggelamin. Udah, lu paham gak? Ngerti tenggelamin? Lelepin. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kemenangan, amin. Jadi jangan sembarang bicara. Oh, Palestina urusan berebut tanah. Oh, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan bangsa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Orang-orang yang bicara begini dia tidak punya empati, saudara. Orang-orang yang bicara seperti ini dia tidak punya rasa kemanusiaan. Orang-orang yang bicara seperti ini, saudara, orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam. Dan Nabi dengan tegas mengatakan, malam yahtamma bi umuri muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya umat Islam, maka mereka tidak termasuk golongan kaum muslimin, saudara. Maka saya nggak ragu, kalau Anda ketemu capres atau cawapres atau caleg atau partai yang manapun tidak peduli dengan perjuangan Palestina untuk kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, jangan dipilih, saudara. Setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, jadi kita semua mesti peduli dengan Palestina. Ingat, urusan Palestina itu bukan urusan bangsa Palestina saja, tapi urusan kita semua, saudara. Karena Al-Masjidil Aqsa bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi milik umat Islam. Ayo, adik alwi, kita bacakan Al-Quds lana, rame-rame semua. Kita bacakan, saudara, semua. Ayo. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. Al-Quds lana itu artinya Al-Quds, yaitu kota Al-Quds, di mana di sana ada Al-Masjidil Aqsa, lana, milik kita semua, saudara. Al-Quds lana wal Aqsa lana.
Dan kota Qudsnya itu milik kita umat Islam. Aqsa-nya juga milik kita umat Islam. Saudara, wa kullun hakuna, semuanya itu adalah milik umat Islam. Maka itu fal jihadu sabiluna, jihad harus menjadi jalan kita semua untuk memerdekakan Al-Aqsa. Saudara, jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas. Jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas dari penjajahan Israel. Jangan mimpi Al-Aqsa akan merdeka kalau umat Islam tidak berjihad. Saudara, jihad adalah solusinya. Jihad adalah jalan keluarnya. Jihad itulah cara, saudara, untuk bagaimana kita merebut kembali daripada Al-Aqsa. Setuju? Siap berjihad? Takbir! القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Udah bisa bawainnya? Betul? Betul? Nah sekarang keluarkan HP-nya semua, sorot lampunya ke depan. Rame-rame, kompak semua. Semua rame-rame. Ayo semua rame-rame, nyalakan lampunya di HP semua. Tunjukkan kecintaan kita kepada Al-Aqsa, tunjukkan keberpihakan kita kepada Palestina, tunjukkan semangat kita untuk memerdekakan Palestina. Semuanya, Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Semua kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihad sabiluna. Al-Quds lana
bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel. Allah Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik ya ikhwan, alhamdulillah saya gembira semangat umat Islam pada malam hari ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, pemuda maupun pemudi, bahkan anak-anak kita, para remaja punya semangat yang luar biasa untuk membela Palestina. Mohon aja kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah Indonesia mengabulkan untuk membuka pendaftaran mujahidin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan, setelah urusan Palestina selesai, sebelum saya akhiri, maka bagian yang kedua adalah soal keselamatan NKRI. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid. Siapa Habib Umar Al-Hamid ini? Habib Umar Al-Hamid sebetulnya tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Beliau dulu menjadi wakil gubernur rakyat waktu kita lawan Ahok. Nah, kita waktu lawan Ahok, kita nggak akui Ahok sebagai gubernur, kita ngangkat gubernur sendiri. Ingat gak? Ingat gak? Gubernurnya siapa dulu? Almarhum Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak. Wakilnya, nah ini depan samping saya, Bu. Jadi saya duduk di samping mantan wakil gubernur, Bu. Alhamdulillah. Jadi Habib Umar, saudara Al-Hamid ini walaupun usia beliau sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Betul-betul semangat muda. Nah sekarang beliau turun gunung lagi, ingin mengajak kita semua menjaga agar pemilu yang akan datang ini berlangsung jujur dan adil. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul? Nah, beberapa hari yang lalu, Pak, Bu ya, saya mau menyampaikan sedikit informasi. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh 4 anggota polisi, dipimpin oleh seorang kombes. Mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya. Semenjak kasus KM50 belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi ya. Nah, tentunya sebagai tamu kita hormati, kita sambut dengan baik, karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, saudara, dan mereka menyampaikan visi misinya. Jadi mereka sampaikan kepada saya satu visi misi yang sangat bagus ya. Beliau sampaikan, Habib, kami dari kepolisian punya program cooling system. Saya tanya, apa maksudnya cooling system? Mereka katakan karena ini mau pilpres, Habib, suasana politik luar biasa panasnya, setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat, maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia untuk bagaimana menciptakan cooling system. Cooling system artinya sistem bagaimana umat ini tetap sejuk, umat ini tetap damai. Bagaimana kalau pilpres yang akan datang ini tidak terjadi keributan, chaos atau kerusuhan ya kawan. Saya dengarkan, mereka sampaikan semua programnya, mereka minta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. Saya terima, saya puji, dia punya programnya, kemudian saya berikan nasihat. Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Jawab, apa perang?
Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Takbir. Jadi saya sampaikan, kami umat Islam, saya akan ajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung TNI, untuk mendukung Polri di dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mengacaukan pemilu, kami siap bantu TNI Polri untuk mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di pemilu yang akan datang. Betul? Betul? Siap pemilu yang jujur dan adil? Setuju pemilu jujur dan adil? Kalau pemilunya jujur dan adil, baru kedamaian bisa diciptakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya sampaikan kepada mereka, amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemilu damai, bukan. Pemilu luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia. Jurdil jujur dan adil. Itu amanat konstitusi. Itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada dalam konstitusi disebut pemilu damai, nggak ada. Kenapa? Karena para founding father kita, karena para pejuang kita yang dulu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka paham pemilu tidak akan damai kalau nggak jujur dan nggak adil. Jadi yang mereka tulis, mereka cantumkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa? Karena dengan jujur dan adil, niscaya kedamaian akan tercipta. Betul? Takbir. Nah, begitu saja. Ayo kita pemilu damai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggelar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya sampaikan kepada mereka, kasih tahu Bapak Kapolri, kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang menang kita hormati. Umat Islam siap menang juga siap kalah. Betul? Takbir. Enggak, kita menang enggak sombong, dan kita kalah juga saudara tidak akan patah hati. Enggak, kita kalah enggak bakal bikin kerusuhan. Syarat gelar pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau pemilu curang, tidak jujur dan tidak adil, jangan salahkan rakyat. Kalau mereka akan berkobar saudara, kalau rakyat akan marah se-Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau dicurangin? Mau dicurangin? Jadi kalau curang, ibu-ibu jawab, kalau curang perang. Jawab ini ibu-ibu Kemayoran. Kalau curang, ibu-ibu tuh. Gua belum tanya bapak-bapak. Ayo semua sama tanya, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau curang, takbir. Kalau begitu siap menjaga pemilu yang jujur dan adil, siap mengawal pemilu, siap mengawal suara rakyat, siap jaga suara rakyat. Takbir. Nah, begitu tadi sore di sini saudara jawara, pendekar, laskar dari berbagai macam ormas. Di sini ada Ustadz Nazaruddin, ini dari PUI sekaligus Majelis Ormas Islam, saudara. Kemudian di sini juga ada pimpinan-pimpinan jawara, pimpinan-pimpinan pendekar, pimpinan-pimpinan ormas. Semua sepakat bahwa pemilu harus kita kawal, nggak boleh lagi terjadi kecurangan. Ingat, kecurangan wajib kita jadikan sebagai musuh bersama, common enemy, lawan segala kecurangan, saudara. Kalau Anda temui kecurangan di TPS, eksekusi, selesaikan langsung, saudara. Takbir. Siap tidak? Siap tidak? Dan orang bilang, Habib, kalau ada kecurangan di TPS, bagaimana kalau difoto dulu nanti buat sidang di MK? Basi. Tahu basi nggak? Tahu basi? Jadi kalau ada kecurangan di TPS, saudara, bagaimana? Eksekusi, kejar, hajar, sikat. Lu berani nggak? Lu jangan tepuk tangan, gue bukan capung. Takbir. Takbir. Begitu dong Habib. Lu kira burung dara gua? Bu, siap lawan kecurangan, Bu. Pokoknya ibu-ibu kalau lihat di TPS ada curang, Bu, bawa panci, ketok panci di TPS, Bu. Beresin, pokoknya beresin.
Maksudnya eksekusi selesaikan di tempat saudara. Kecurangan itu nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai kecurangan itu dibiarkan, kemudian suara curang tadi masuk ke kecamatan, masuk ke KPU. Enggak saudara, curang selesaikan di lapangan. Jangan beri kecurangan ruang sedikit pun juga. Lawan segala kecurangan sekuat tenaga kita. Setuju? Siap lawan kecurangan? Siap lawan kecurangan? Takbir! Tapi kita mesti konsekuen, mesti fair. Kalau pemilu jujur dan adil, siap menerima hasilnya, siap menang, siap kalah, siap pemilu damai. Syarat pemilu jujur dan adil. Setuju? Takbir! Alhamdulillah. Udah jelas sudah semua ya, Bu, udah jelas. Terus ibu-ibu nanya, yang kita pilih siapa, Beb? Betul. Saya kalau Kiai Munawir asli nyapres, saya pilih Kiai Munawir. Nggak nyapres sih Kiai Munawir, saudara. Baik, saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara, di berbagai majelis pertemuan saya, sebelum Ijtima Ulama itu digelar, bahwa saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam mendukung digelarnya Ijtima Ulama dan mendukung hasil musyawarah Ijtima Ulama. Nah sekarang supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa sih sebetulnya hasil Ijtima Ulama, saya ingin bacakan malam ini. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Baik, dengarkan baik-baik saudara semuanya. Perhatikan baik-baik. Kita buka sekarang sudah. Baik, perhatikan semua. Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 nomor -2 06 Ijtima Jumadil Ula /1445 Hijriah. Rekomendasi calon pimpinan nasional dan fakta integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pleno 2 Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 setelah mengingat dan berpedoman teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menimbang bahwa Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional adalah sebagai forum musyawarah dalam mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan bangsa. B. Bahwa perlunya umat Islam untuk berperan aktif memberikan masukan dan usulan calon pemimpin nasional. C. Bahwa untuk menjamin program-program pembangunan sebagaimana yang direkomendasikan para ulama dan tokoh dalam acara Ijtima, maka perlu dinyatakan secara tertulis komitmen para calon pejabat publik dan pimpinan nasional dalam bentuk fakta integritas. Memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang Pleno 2 Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 2023 Miladiyah di Aula Majelis Ad-Dzikra. Sebentar Ibu. Di Aula Majelis Ad-Dzikra Sentul, Bogor, Jawa Barat memutuskan menetapkan satu, merekomendasikan Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Takbir! 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 Dua, mengikat seluruh peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden
dan Wakil Presiden 2004-2029 yang direkomendasikan melalui surat keputusan ini, dan mensosialisasikan keputusan ijtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya Fakta Integritas hasil ijtima ulama dan tokoh nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani Fakta Integritas dengan ijtima ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil ijtima ulama? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Dan saudara, ijtima ulama juga meminta kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua caleg-caleg yang partainya ikut mendukung paslon 01, saudara. Tahu ada berapa partai? Ada berapa partai? Ada 4, saudara. Yang pertama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga ada Partai Umat, yang keempat ada Partai Nasdem. Tolong jangan pilih caleg di luar dari partai yang mendukung ini. Jadi kalau ada partai yang tidak mendukung hasil ijtima ulama, kita hormati sikap mereka, tapi umat kita aja menangkan caleg-caleg dari partai yang mendukung hasil ijtima ulama. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang senang cinta dengan partai Islam, ada PKS, sudah. Silahkan pilih PKS, partai Islam yang selama ini nggak pernah khianati umat, sudah. Betul? Oh, kalau PKS masih kurang nyaman, ada partai Umat juga merupakan partai Islam, saudara. Oh, dengan partai Umat kurang nyaman, saudara, masih ada PKB, partainya kiai, partainya santri, partainya ulama-ulama pondok pesantren, partainya warga NU. Betul? Betul? Oh, kalau masih gerah sama partai Islam atau partai yang berbasis Islam, masih ada partai Nasdem, partai nasionalis kebangsaan, saudara, lengkap yang mendukung paslon 01, saudara. Jadi kami hanya menghimbau, kami tidak memaksa. Yuk sama-sama, saudara, amanat ulama yang ikut ijtima ulama kita sosialisasikan, kita perjuangkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Betul? Takbir. Nah, jadi nanti di Pilpres insya Allah sebentar lagi akan Pilpres. Siapa presiden yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang kompak, siapa pasangan yang kita pilih? Siap memperjuangkan? Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, ajak saudara menangkan capresnya dan menangkan juga caleg yang mendukung capresnya. Setuju? Takbir. Salatullah salamullah sabwa على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب السماء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا سما أكون مجاهد لله بأهل العلم